Mending hidup di desa atau di kota? Coba teman-teman berpikir sejenak. Mengapa ada orang yang hidup enak di kota mau pindah ke desa? Begitu pula sebaliknya. Orang yang sudah hidup tenteram di desa malah pindah ke kota. Ini disebabkan karena ada positif dan minusnya tersendiri, sehingga menyebabkan terjadinya mobilitas penduduk antar wilayah. Nah, apakah itu faktornya? Di sini akan kita ulas satu persatu. Peluang meningkatkan karir. Tidak sedikit orang yang sekarang di perkotaan, dulunya juga berasal dari desa. Jika di kota, peluang untuk meningkatkan karir itu terbuka lebar, asalkan memiliki kemampuan yang dapat bersaing dengan banyak orang. Berbicara soal besaran gaji, di kota lebih berpeluang mendapatkan gaji dengan ukuran besar ketimbang di desa. Terlebih jika seseorang dengan pengalaman yang cukup lama di sebuah instansi atau bekerja di perusahaan besar, mendapatkan balasan hingga puluhan juta adalah hal yang normal. Meskipun besaran gaji yang diperoleh bisa lebih besar, perlu juga diketahui bahwa biaya hidup di perkotaan terbilang cukup besar, sehingga menyebabkan ada orang yang hidup di kota mulai berpikir bahwa ketika sudah mengumpulkan target dana yang diinginkan, mereka ingin kembali ke desa asalnya, dengan tujuan untuk membuka usaha sendiri dan mengembangkannya hingga sukses. Sementara itu, ada juga orang yang kita lihat hidupnya di desa-desa aja, tapi bisa sukses juga dalam berkarir, karena mereka jeli melihat potensi yang ada di desanya yang bisa dikembangkan. Akses, fasilitas, dan suasana lingkungan. Tidak dapat dipungkiri lagi, kalau di kota itu fasilitas terbilang cukup baik dan lengkap. Mau nge-gym ada, fasilitas olahraga ada, dekat dengan supermarket, dan lain-lain. Akan tetapi, kalau di kota, lingkungannya lebih banyak polusi, serta sering terjadi macet di jalan, dan udaranya yang panas. Berbeda dengan di desa yang udaranya lebih dingin, tenteram, lebih adem, dan suasananya juga tenang. Walaupun begitu, kekurangannya jika hidup di desa adalah dalam hal mengakses fasilitas, seperti ATM dan supermarket yang cenderung jauh dari tempat tinggal. Gaya hidup. Masyarakat yang tinggal di perkotaan lebih dikenal dengan gaya hidup yang lebih tinggi dibanding masyarakat desa. Seperti nongkrong di Starbucks, di kafe-kafe mahal, sering jalan-jalan ke mall, beli pakaian branded, nonton film, dan lain-lain. Sehingga, besar kecilnya biaya hidup yang dikeluarkan berbanding lurus dengan gaya hidup mereka sendiri. Nah, kalau di pedesaan, gaya hidup itu bisa dikendalikan karena kurangnya akses untuk meraih hal itu. Paling masyarakat desa nongkrong di pinggir jalan, di pinggir sawah, atau di tempat-tempat yang adem, mandi-mandi di sungai, dan yang sejenisnya. Itu sudah cukup bagi mereka untuk membuat hati terasa bahagia. Gak harus yang mahal dan yang mewah-mewah. Kehidupan sosial. Mungkin kamu pernah jalan-jalan ke desa atau tinggal di desa. Masyarakat di sana itu lebih dikenal dengan keramahannya dan sopan dalam bertutur kata. Selain itu, jiwa sosial masyarakat desa juga tinggi. Karena kenapa? Bisa dilihat dari ketika ada majelis atau ada acara tertentu yang membutuhkan bantuan atau kehadiran orang banyak, biasanya mereka lebih terbuka untuk itu. Namun kalau di pedesaan, tidak sedikit dari mereka yang sering menceritakan kekurangan atau aib orang lain. Misal menggosipi orang-orang yang lambat nikah, masih pengangguran, jarang keluar rumah, hingga orang yang sudah menikah tapi belum punya anak juga diceritakan aibnya. Dibandingkan dengan masyarakat kota, mereka lebih mementingkan kehidupan hidupnya sendiri. Tidak jarang juga dari mereka yang terlihat cuek dan tidak mau ikut campur terhadap urusan pribadi orang lain, karena mereka tahu itu bukanlah urusannya. Jadi, baik itu di kota maupun di desa, masing-masing ada positif dan minusnya. Seseorang bisa saja bahagia dan hidup nyaman walau dimanapun dia berada.
tergantung dari caranya menyikapi keadaan. Lalu bagaimana menurut kalian?